Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat dan guru-guru hebat, di mana di sini ada sahabat saya, Bapak Ibu CGP, calon guru penggerak Kabupaten Ponorogo angkatan 8, dan sahabat saya Bapak Ibu Perjuang PPG Pak Asep selaku ketua. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan Bapak Ibu guru dari SMP 2 Sambit, kemudian dari SMP Negeri 1 Ngrayun, ada Pak Ami ini dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya pada malam hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar, yaitu dalam rangka tugas pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tepat jam 19:45 kita mulai Bapak Ibu. Nanti yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sesi presentasi, kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Marilah kegiatan webinar atau diseminasi kegiatan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi presentasi. Saya selaku presentator akan menyampaikan materi saya tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Akan saya sampaikan materi saya dengan lugas, singkat, padat, sehingga nanti waktu 1 jam ini bisa terselesaikan dengan maksimal. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan guru penggerak ini adalah kegiatan nasional yang mana ini membutuhkan pendidikan yang luar biasa, sehingga alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk ke modul 1.4 dan sudah mulai masuk modul 2.1. Bapak Ibu, yang pertama perlu saya perkenalkan, saya Bapak Imam Nafsur, CGP, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Sambit, dan yang terhormat Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Muhammad Alek Farhan, SPD MPSI. Beliau salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Kertosono. Kemudian Bapak Sutrisno SPD selaku pengajar praktek atau PP. Beliau berasal dari SMP Negeri 1 Bungkal. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan webinar pada malam hari ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan perubahan konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah sesuai dengan yang ada di LMS. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan kepada rekan-rekan sejawat. Tentunya ini adalah rekan guru yang luar biasa dan hebat-hebat semuanya. Bapak Ibu, yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma belajar, di mana ini di LMS juga dimasukkan bahwa harus menyampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar kurikulum merdeka yaitu bahwa Indonesia nasional ini sudah mulai merintis yaitu tentang kurikulum merdeka dari tingkat SD sampai tingkat menengah atas dan menengah kejuruan.
Dalam kurikulum Merdeka tentunya mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Apa saja perubahan tersebut? Tentunya sudah banyak Bapak Ibu kenal, yaitu tentang ATP, tentang capaian pembelajaran, dan seterusnya. Tentunya ini adalah salah satu program perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita sebagai guru diminta untuk tidak mendominasi proses pembelajaran. Artinya bukan berarti kita lepas tangan, tetapi siswalah atau peserta didiklah yang harus lebih dominan atau yang lebih aktif. Sehingga sudah tidak ada istilah model jadul atau zaman dulu. Sekarang harus mengikuti zaman dan era sekarang. Bagaimana kita mensiasati tersebut selaku guru. Dan tentunya untuk siswa juga harus mulai diberikan adaptasi bahwa siswa pasti bisa. Bapak Ibu, jadi bisa dikatakan bahwa siswa bukanlah sebatas penerima pengetahuan. Artinya tidak hanya diam, duduk, mendengarkan, mengerjakan, tidak. Tetapi mereka harus kita fasilitasi, tentunya dengan berbagai macam bimbingan, tuntunan, sehingga peserta didik bisa mengeksplorasi dirinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya peserta didik benar-benar bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C, tetapi mereka punya bakat yang berbeda-beda dan kodrat yang berbeda-beda, sehingga mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu materi saya tentang disiplin positif. Sebagai awal tadi sudah saya sampaikan bahwa paradigma belajar di sini tentunya tidak serta-merta semua mengikuti atau sudah memahami paradigma belajar yang berubah itu apa saja. Berubah di sini bukan berarti menghilangkan yang sudah ada dan mengganti yang sudah ada, tetapi menyesuaikan dengan era sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, atau kalau dalam guru penggerak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, tentu kata disiplin ini Bapak Ibu sudah tidak asing. Bahkan orang awam pun tanpa menjadi seorang guru, kata disiplin ini sudah sering didengar di dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin itu secara umum adalah taat dan patuh pada aturan. Tetapi di sini ada tambahan positif. Berarti disiplin yang baik. Tidak bukan diselipin. Ada orang istilahnya menyelewengkan kata disiplin menjadi diselipin, bukan. Di sini adalah disiplin positif. Ini adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri, sehingga memiliki tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus memahami dulu apa itu disiplin positif. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 2 Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, bahwa saya menerapkan disiplin positif ini dimulai dari disiplin membaca materi sebelum disampaikan atau diajar oleh guru. Jadi kita juga harus berliterasi. Jadi berliterasi terlebih dahulu, baru nanti mereka sudah punya bekal apa saja yang harus dipelajari dan saya harus bagaimana. Ya namanya anak, dari satu kelas terdiri dari 32 anak, yang disiplin dan yang berliterasi tentunya tidak bisa 100%. Ya masih ada anak 1-2 yang mungkin hanya main sendiri dan seterusnya. Tetapi budaya disiplin
sebelum menerima pembelajaran dengan berliterasi atau membaca, tentunya ini menjadi kebiasaan yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Sebelum saya lanjutkan ke materi, bahwa terkait anak-anak gemar membaca, sekarang sudah mulai kalah dengan membaca WA. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi membaca buku dengan membaca WA ternyata secara survei itu mengatakan bahwa lebih suka membaca WA. Dan mohon izin, tentunya ini tidak hanya pada anak-anak tetapi juga pada orang tua, dan tidak lepas juga kita sebagai sosok seorang guru. WA juga penting, membaca buku juga lebih penting. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tadi Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, yaitu tentang istilah diselipin. Diselipin itu berarti kan bisa disogok, diberikan sesuatu dan seterusnya. Jadi yang benar adalah disiplin positif, membuat anak mengerti bahwa contohnya adalah merapikan kamar tidurnya. Maka ketika mereka merapikan kamar tidurnya bukan berarti karena takut dimarahi oleh mamanya atau takut karena dihukum oleh orang tuanya, tetapi karena kebutuhan mereka setelah bangun tidur. Lanjut Bapak Ibu nggih. Nah, yang selanjutnya adalah teori motivasi, bahwa sebelum kita berbudaya tentu harus ada motivasi untuk kita sebagai guru dan motivasi kita kepada peserta didik kita. Motivasi dibagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu ada internal dan eksternal. Internal ini dari dalam dan eksternal dari luar. Apa itu internal dan apa itu eksternal? Nah, untuk internal ini adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu nilai eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sering menghadapi anak-anak yang bermacam-macam. Ada istilah anak sulit dimengerti, anak sulit diomongi, anak sulit dinasihati, karena ternyata anak itu mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu, termasuk kita sebagai guru. Terkadang mohon maaf, dinasihati temannya, kita diberikan masukan oleh guru yang lain, bahkan kita dikritik oleh bapak kepala sekolah, ternyata belum tentu kita menerima. Kenapa demikian? Ternyata ini Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Inilah Bapak Ibu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Namanya manusia pasti membutuhkan kelima ini. Nah ini. Baik Bapak Ibu, agak saya percepat karena waktunya terbatas. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup tentunya ini adalah kebutuhan dasar makhluk hidup atau manusia khususnya, yang mana ini adalah kebutuhan untuk sifat fisiologis, diantaranya makan. Kita gak makan aja gak bisa bertahan hidup, dan seterusnya, bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu, ternyata siswa kita, termasuk kita sebagai guru, itu perlu yang namanya kasih sayang. Kasih sayang di sini jangan diartikan negatif Bapak Ibu, tetapi diartikan bahwa kasih sayang ini adalah sebagai bentuk kita sesama manusia, bahwa kita itu dengan manusia satu dan yang lain itu harus saling mengasihi dan menyayangi. Sehingga jangan ada istilahnya dalam hidup ini, itu musuh saya, itu saingan saya, jangan. Karena saingan, musuh atau lawan itu akan membuat hati kita menjadi hati yang kurang baik Bapak Ibu.
tentu walaupun itu saingan kita, kita juga harus menyayangi mereka. Termasuk murid kita. Murid kita itu masih banyak yang istilahnya mungkin berani dengan kita sebagai guru. Ya, ini jangan langsung menyalahkan murid tersebut. Kita harus sering mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah mengasihi mereka? Apakah kita sudah menyayangi mereka sepenuh hati? Tentu ini kembali ke Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa ini Bapak Ibu? Ternyata manusia itu hal sekecil apapun itu perlu diapresiasi, perlu diakui. Ya, kita sebagai guru pun sudah kerja lembur kok tidak diakui dan seterusnya. Saya rasa itu juga istilahnya membuat hati kita kecewa. Sama dengan siswa kita. Ketika siswa kita itu sudah berusaha malah kita marahi, malah kita uneni, malah kita omeli, saya rasa itu akan menjadikan siswa kita itu sakit hati Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilakukan siswa kita harus kita akui, harus kita apresiasi, walaupun seburuk apapun, karena mereka butuh pengakuan atas kemampuan itu. Tentunya dengan keterbatasan mereka ya harus kita akui juga seperti itu. Kita sebagai guru harus bijak dalam menghadapi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Apa itu bebas? Bebas bukan berarti sak penake dhewe, tidak. Saya rasa kebutuhan kebebasan ini bukan berarti bebas dalam arti terserah, itu tidak, tetapi kebutuhan kebebasan yang tidak mau dikekang atau istilahnya itu diatur yang sangat luar biasa. Kita sebagai guru sering mengatur siswa kita, tetapi kadang ketika kita diingatkan oleh siswa kita sulit diatur oleh siswa kita. Nah ini Bapak Ibu, bebas ini artinya bebas yang terkendali atau bebas yang ada batasannya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Ternyata kita sebagai guru terkadang kita belum bisa memberikan kesenangan kepada siswa kita. Bahkan sering kita jumpai, termasuk saya mengalami, ketika kita tidak hadir di sekolah, justru siswa kita senang. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Berarti kehadiran kita itu tidak ditunggu oleh siswa kita. Tentunya inilah yang harus kita evaluasi, termasuk saya. Jadi saya ketika tidak hadir kok siswa saya senang, saya rasa itu bukan kebutuhan kesenangan yang baik. Jadi kita memberikan kesenangan kepada siswa kita itu tentunya tidak seperti itu, tapi kita melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan perasaan gembira, dengan perasaan senyuman yang luar biasa, antusias dan seterusnya, yang bisa membuat mereka tertawa. Terkadang siswa kita di rumah sudah punya masalah banyak, sampai di sekolah malah kita berikan tambah masalah, ya sungguh kasihan kepada mereka. Mari kita berikan kesenangan kepada mereka, sehingga mereka lupa dengan rumah mereka seakan-akan, sehingga mereka betah di sekolah bersama kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai guru yang baik kita harus punya posisi kontrol Bapak Ibu. Ternyata sebagai guru itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah yakin profesi guru itu adalah profesi yang mulia, kita harus punya posisi Bapak Ibu. Apa itu 5 kontrol posisi Bapak Ibu? Dalam ilmu guru penggerak, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, tentu dalam posisi kontrol inilah kita harus benar-benar bisa menempatkan diri. Kapan saya menjadi sebagai penghukum, kapan saya menjadi teman, dan kapan saya memantau siswa saya. Nah inilah salah satu posisi yang benar-benar sering kita jumpai, dan terkadang kelemahan kita adalah tidak bisa menempatkan posisi. Nah ini, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum. Guru di sini kalau penghukum, tentunya ini adalah posisi yang sangat, ya istilahnya bisa dikatakan, sebentar Bapak Ibu. Nah, baik.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, tadi sinyal saya terputus. Saya lanjutkan. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan lagi. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai penghukum, ini sering bahkan hampir setiap hari kita lakukan Bapak Ibu. Setiap kita menjumpai murid kita yang tidak menaati perintah kita, setiap kita menjumpai siswa kita yang melanggar aturan sekolah, tentu posisi ini selalu kita lakukan. Dan apakah ini benar dan apakah ini salah? Ternyata di sini ada teorinya Bapak Ibu. Posisi ini adalah guru yang memberikan hukuman fisik maupun verbal. Nah, usahakan Bapak Ibu hindari posisi ini Bapak Ibu. Karena namanya hukuman itu akan benar-benar sangat membekas pada siswa kita. Apalagi hukuman fisik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu banyak senior saya, Pak Korib senior saya, Bu Tumini dan yang lain, tentu sudah hafal betul tentang penghukum ini. Kalau saya akan belajar dengan beliau, yaitu tentang posisi hukuman fisik Bapak Ibu. Ini tentunya kalau Bapak Ibu dulu mengenyam pendidikan, hukuman inilah yang tidak bisa kita lupakan. Dan saya juga pernah merasakan itu. Terutama yang kedua yaitu verbal. Ketika kita diberikan omelan, ucapan yang tidak baik dari kita sebagai seorang guru, tentu murid kita akan merasa benar-benar kecewa dan sakit hati Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu, nah ini ada yang lupa, ciri seorang penghukum. Ini saya juga termasuk ini kelihatannya. Suara tinggi Bapak Ibu. Saya itu belajar suara rendah itu karena mungkin terbiasa gitu. Jadi kalau sudah nada tinggi itu, jangankan dengan siswa, kadang dengan keluarga pun ya, karena yang mungkin watak inilah yang, kalau udah watak ini ya harus pelan-pelan memang. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, pokoknya inilah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Kemudian Bapak Ibu, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Ketika kita sebagai guru sering melakukan posisi penghukum, maka siswa kita akan menjadi dendam dengan kita Bapak Ibu. Luar biasa, ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Artinya apa? Guru harus bisa menunjukkan mengapa kita tidak nyaman dengan murid kita. Kita keluarkan secara terbuka. Contohnya ini, ada kata-kata, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya biar kita bilang seperti ini, seakan-akan siswa kita itu merasa, ya Allah, saya telah melukai hati guru saya. Harus kita tanamkan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ini juga ada efeknya Bapak Ibu. Apa efeknya? Ya ini, cirinya kita kalau punya jiwa ini, maka kita istilahnya itu melas neng siswa. Kita sedih di depan mereka, terkadang sampai nangis-nangis, sehingga anak-anak itu akhirnya ternyuh. Ini Bapak Ibu. Nah, itu kalau dalam satu kelas mungkin tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau face to face, berhadapan langsung, khawatirnya adalah satu, siswa akan merasa sakit, merasa menyesal. Dan itu bahayanya, seperti yang dikatakan Bapak fasilitator itu, ya naudzubillah min dzalik, bisa sampai stres itu ya, depresi untuk anak itu. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengontrol, sebagai teman. Bapak Ibu, kalau dalam ilmu psikologi ya kalau nggak salah ya, memang posisi sebagai teman ini identiknya adalah ketika jenjang menengah ke atas ya, atau SMP SMA itu ya. Kalau dengan SD itu mungkin kita lebih sebagai pembimbing. Teman ini bukan berarti terus boloplek atau istilahnya itu teman dekat, itu bukan, tetapi di mana kita itu bisa hadir di
samping atau di tengah-tengah murid kita ketika mereka butuh. Dan ini pengalaman saya Bapak Ibu, kalau saya jadi guru itu saya berusaha untuk buka 24 jam non-stop. Artinya apa? Namanya siswa kita itu masalahnya nggak cuma di sekolah Bapak Ibu, ternyata butuh pendampingan di luar sekolah. Itu kalau saya mengajar di SMP. Sehingga misalnya malam hari seperti ini kok mereka butuh curhat atau apa, ya kita harus siap Bapak Ibu. Tapi tanda kutip Bapak Ibu, kita juga harus menjaga marwah sebagai guru. Jangan sampai kebablasan terus kalau gurune terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini yang paling berbahaya. Jadi posisi sebagai teman ini ya istilahnya sebagai guru kita harus bisa bijak dalam menghadapi ini. Nah ini Bapak Ibu dampaknya ketika mereka kita anggap sebagai teman murid kita, maka saya pikir Bapak adalah teman saya. Lah ini mereka terkadang menyepelekan, kadang memanggil dengan tidak sopan dan seterusnya, sehingga kalau kita rasa posisi teman ini naik kebablasan, ini juga bahaya. Sama dengan kalau kita menganggap teman itu seakan-akan saudara kental misalnya, itu hati-hati. Ada istilah mengatakan baik itu jangan terlalu. Ibarat minuman itu kalau membuat teh misalnya atau kopi, kalau manis ya jangan terlalu manis, nanti kalau gulanya hilang tinggal kopinya ya pahit. Sehingga apa, kalau sudah baik dengan seseorang termasuk dengan siswa, jangan kebablasan. Kalau udah kebablasan ini bahaya ketika kita nanti dianggap bukan guru tetapi bisa jadi teman. Bahkan yang paling bahaya, siswanya jatuh cinta pada gurunya. Ini yang bahaya. Terutama mohon maaf Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP atau SMA, ya ini namanya mereka masih berpikir labil, terkadang gurunya itu jadi idolanya. Bahkan ya itulah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu perdalam sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, apa itu sebagai pemantau? Tentu ini bukan berarti kita seperti detektif Conan atau seperti intel polisi, itu tidak. Tetapi kita harus memberikan apa ya istilahnya, mengingatkan murid-murid kita. Di sini ada contoh. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Nah, ketika kita mengingatkan jam berapa kita mulai, ketika kita mengingatkan ini pakaiannya harus dimasukkan apa tidak, maka ini memantau Bapak Ibu. Termasuk kalau pengalaman saya ketika murid saya naik motor tidak pakai helm di luar pembelajaran. Misalnya sore hari saya keluar dengan istri saya, dengan anak saya, misalnya cari makanan, melihat murid saya kok tidak pakai helm, maka sebagai guru yang baik kita harus mengingatkannya, memantau. Nah, tahu enggak kalau kita tidak pakai helm nanti kalau terjadi apa-apa, apa yang terjadi? Jatuh Pak, kalau sudah jatuh gimana? Kepalanya berdarah, itu bahaya apa tidak? Bahaya. Nah, memantau seperti itulah yang perlu kita biasakan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tinggal 4 slide Pak Nur, tenang naon Pak Nur, nanti jam 20.15 menit saya akhiri untuk sesi presentasi, sehingga nanti 30 menit untuk presentasi dan 30 menit untuk sharing atau berbagi dan diskusi dengan Bapak Ibu, sehingga nanti waktu 1 jam terpenuhi. Ini masih 28 menit. Bapak Ibu, posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah ini sesuai amanah dari Bapak fasilitator kemarin, diharapkan yang paling aman dan yang paling bijak yaitu adalah di manajer. Apa ini manajer? Artinya kita bisa menjadi seorang yang memanajemen murid kita. Kalau murid kita itu sudah kita manajemen, sudah kita pengaruhi dengan baik, maka mereka mau kita suruh apapun, saya yakin bisa atau mau. Pak, lah murid ini sudah bandelnya luar biasa. Nah, berarti posisi manajer kita belum maksimal. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu banyak sekali kejadian-kejadian yang nanti perlu kita sharing, sehingga posisi manajer inilah yang harus kita biasakan juga.
Nah, itu Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol oleh seorang guru, sehingga ketika kita menghadapi siswa kita harus tahu kapan saya menjadi manajer, kapan saya menjadi penghukum, dan kapan saya menjadi pemantau, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, materi saya adalah tentang segitiga restitusi. Mungkin ini dari Bapak Ibu yang mohon izin belum menjadi guru penggerak, bisa menjadi ilmu baru atau pengetahuan baru bahwa di dalam guru penggerak ada materi tentang segitiga restitusi. Ini sangat ampuh, sangat jurus yang luar biasa ini. Ini digunakan bukan untuk rumus matematika, tetapi ini untuk menghadapi ketika murid kita melakukan kesalahan. Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu perlu kita garis bawahi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Artinya murid kita ketika salah harus kita tanya, kenapa melakukan salah ini? Kemudian kita validasi, tahukah kamu kalau ini salah? Iya Pak, tahu. Dan perlu kita tambahkan, kamu tahu enggak keyakinan atau kesepakatan kita kemarin gimana? Iya Pak, harusnya pakai baju dimasukkan, sepatu harus dipakai, harus warna hitam, dan seterusnya. Ketika mereka sudah tahu, maka mereka akan mengikuti arahan kita dan mereka akan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Dan tanda kutip di akhir harus kita beri penguatan. Nah, sekali ini aja kamu lakukan, jangan diulangi lagi ya, dan seterusnya, sehingga mereka menjadi ingat dan sampai membekas pada diri mereka. Kurang 2 menit Bapak Ibu, nanti 25 kita akhiri untuk presentasi. Selanjutnya 15 menit kemudian 30 menit kemudian kita lanjutkan tanya jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Tadi kita bicara tentang segitiga restitusi, maka ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu istilahnya kesepakatan kelas. Sekarang kita ada pembaruan namanya keyakinan kelas. Sesuatu yang diyakini bersama. Jadi ingat, ada kata-kata bersama Bapak Ibu. Siapa yang bersama? Kalau dalam lingkup sekolah ya semua warga sekolah dan tentunya siswa. Sehingga kalau sudah diyakini bersama, maka ketika kita melanggar keyakinan tersebut, maka kita harus tahu konsekuensinya. Sehingga budaya positif ini ketika kita sudah membangun semangat keyakinan kelas, maka siswa, guru, tenaga kependidikan, bapak kepala sekolah tentu akan menjadi pedoman atau pegangan ketika melaksanakan pembelajaran. Ini Bapak Ibu, saya sendiri juga belum melaksanakan sepenuhnya, tetapi dengan ilmu ini mari bersama-sama kita tingkatkan keyakinan kelas kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, tepat jam 20.15 menit sudah 30 menit saya presentasi. Tentunya ada banyak kekurangan bahkan kesalahan. Untuk itu selanjutnya mari kita berdiskusi bersama, mari kita sharing bersama tentang budaya positif di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya jawab, monggo. Bisa resen. Monggo Pak Korif, sangat luar biasa, sangat mendapat kehormatan, mendapat masukan dari beliau. Monggo Pak Korif. Terima kasih Pak Imam. Siap.
Dari paparan yang Pak Imam Nasur sampaikan tadi, saya lihat sangat detail sekali. Akan tetapi begini Pak Imam, Siap. ada yang mungkin perlu kita tinjau di lapangan ya, atau di sekolah masing-masing. Tentunya masih ada kendala dalam mengimplementasikan daya positif ini. Menurut pengalaman Pak Imam, apa saja kendala yang dihadapi ketika budaya positif dilaksanakan di sekolah? Begitu Pak Imam. Siap. Siap Pak Qorib. Nggih. Dapat menceritakan apa yang sudah panjenengan lakukan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Qorib atas pertanyaannya. Betul sekali yang disampaikan beliau bahwa namanya sesuatu untuk untuk merencanakan suatu kebaikan tentu ada kendala-kendala. Yang saya alami Bapak Ibu, kendala yang pertama yaitu kurang kekompakan. Ya, saya ulang, kurang kekompakan antara pemangku kepentingan. Tentunya kalau di sekolah itu ada Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan, kemudian ada guru, kemudian ada tenaga pendidik, kemudian ada warga sekolah, termasuk komite, termasuk paling dominan juga yaitu siswa. Jadi dilihat dari segi guru dulu. Terkadang kita itu sudah membuat sebuah aturan apapun tanpa kita apa istilahnya yakini, maka itu membuat kita terkadang memberikan ketidaknyamanan pada orang lain. Sehingga yang pertama, kekurang kompakan. Jadi dalam membuat budaya positif, salah satu syaratnya adalah kompak. Dan yang kedua, konsisten. Jadi kurang konsisten. Terkadang sudah kompak tetapi tidak konsisten. Menurut saya dua ini Pak Qorib yang kendala utama saya. Mungkin mohon maaf, misalnya saya sudah berusaha konsisten tetapi ternyata yang lain tidak, atau sebaliknya yang lain sudah konsisten malah saya kadang tidak, sehingga dua hal ini yang perlu kita tingkatkan, yaitu tentang kendala. Begitu Pak Qorib, terima kasih. Mungkin ada tambahan, monggo. Oke, terima kasih Mas Imam, sudah sangat mencerahkan ya. Monggo untuk penanya yang lain mungkin. Monggo Pak Nuryanto tadi resen, atau mungkin Buria, monggo. Monggo Pak Nur Rien. Monggo Pak Nur, napa sinten monggo. Oke, terima kasih Pak Nafsur. Sebuah pemaparan yang luar biasa tadi sudah disampaikan secara gamblang terkait dengan budaya positif, khususnya di sekolahnya Pak Imam. Kendala sudah tadi luar biasa juga. Begini Pak Imam Nasur, ada kendala khususnya di sekolah dasar itu yang notabene itu wilayahnya sangat luas. Jadi anak-anak, ada sebagian anak itu yang membawa sepeda motor. Terus kalau di SD itu seusia anak SD kan tidak boleh membawa sepeda motor. Betul. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Pak Imam barangkali untuk mengatasi hal tersebut, kaitannya dengan orang tuanya itu sibuk kerja dan tidak ada yang mengantar. Kalau naik sepeda medannya sulit, lokasinya jauh. Barangkali mungkin Pak Imam Nasur pernah ada pengalaman semacam itu untuk menjadikan solusi di daya positif ini, memberikan solusinya bagaimana. Terima kasih. Oke, siap. Baik Pak Nur, sangat luar biasa, dan ini fakta. Saya katakan fakta ini juga terjadi di SMP. Tapi kalau di sekolah saya begini Pak Nur, kalau SMP kalau SD kebetulan saya belum pengalaman atau belum tahu, tapi di SD dekat saya memang sudah ada anak yang bawa sepeda motor. Dan saya tanya ke gurunya,
sing penting ora kena polisi aman ngoten sih Mas. Tapi kalau di sekolah saya pengalamannya, satu, kita koordinasi dengan pihak terkait yaitu polsek terdekat. Kebetulan di polsek kami itu memberikan kebijakan boleh membawa sepeda motor tetapi harus lengkap, mulai dari surat, kemudian pakai helm, khususnya helm ini harus benar-benar dipastikan aman. Kemudian motor yang bagus, artinya motor yang dalam arti bukan motor bagus, motor baru ya, motor yang komplit, tidak motor brong, itu boleh. Karena kenapa? Sekolah kami kebetulan juga anaknya jauh-jauh, kalau tidak diperbolehkan naik motor ya mereka tidak sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka pilih sekolah, mohon maaf tanda kutip, sekolah yang membolehkan sepeda motor, sehingga repot juga. Jadi terkadang terkait sepeda motor ini juga bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan mudah. Yang jelas dalam aturan kepolisian anak SD SMP itu mestinya tidak boleh, tetapi faktanya kan ya seperti ini. Jadi pihak kepolisian pun kemarin ketika datang ke sekolah, saya pernah bicara, ya menyesuaikan mawon Pak, yang penting gini wow, syaratnya motornya lengkap, dan tentunya kalau terkait pihak orang tua ya kita berikan edukasi. Misalnya kalau di sekolah saya ada rapat komite, boleh bawa sepeda motor Bapak Ibu, tetapi satu, motor putra putri jenengan satu harus lengkap, dua, putra putri panjenengan harus jenengan tumbasne helm. Ngoten Pak Nur kalau di sekolah saya. Kalau di SD saya nggak tahu itu kebijakannya gimana. Kalau di SMP seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam atas secara masukan berbagi pengalamannya. Siap. Monggo Bu Ria, monggo. Nggih, terima kasih banyak Pak Imam untuk waktunya. Siap. Dari pemaparan materi budaya positif dari Pak Imam luar biasa sekali. Di sini saya ingin bertanya Pak, terkait tentang ini perkembangan anak sekarang itu kan mulai berkurang ya Pak, mulai runtuh untuk budaya karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, contohnya itu adalah banyak anak yang budaya belajarnya di rumah itu kurang, Pak. Nah, menurut Pak Imam nih, bagaimana tanggapan terkait hal tersebut? Apakah ada kaitannya nih dengan budaya positif ini? Terima kasih Pak Imam. Baik Bu Ria, sangat bagus sekali pertanyaannya. Benar yang disampaikan beliau bahwa mulai runtuhnya atau terkikisnya karakter-karakter anak kita, apalagi di era sekarang. Mohon maaf, sebenarnya Indonesia sudah maju, atau istilahnya itu dunia sudah maju, tetapi karakter mengalami kemunduran. Mengapa hal itu terjadi? Sering kita bicarakan dengan praktisi yang lain atau bapak ibu guru yang lain dengan alasan, mohon maaf ya, alasan COVID-19, alasan corona dan seterusnya. Tentu itu juga pengaruh, tetapi sebagai guru yang bijak, jangan menjadikan alasan COVID itu sebagai penurunan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaitkan dengan budaya positif. Tadi di awal saya sampaikan bahwa budaya positif ini kalau benar-benar semuanya kompak dan konsisten, saya rasa karakter siswa kita akan terbentuk dengan sendirinya. Walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi saya rasa dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan kekonsistenan kita untuk menerapkan budaya positif ini, karakter anak akan semakin maju. Ini. Kemudian terkait terkikisnya karakter, ternyata pengalaman saya bukan hanya guru yang disalahkan, tetapi kalau menurut pengalaman saya, bapak dan ibu orang tuanya pun juga harus mengintrospeksi diri. Contohnya, mohon maaf, kebetulan di sekolah saya wali kelas. Setelah saya tanya, ternyata mohon maaf tanda kutip orang tuanya terjadi broken home. Sehingga siapa yang salah kalau sudah seperti ini? Jadi murid kita terkadang menjadi korban hal-hal demikian.
bukan berarti namanya broken home itu sudah jelek, itu tidak, tetapi semua atau karakter itu tidak serta-merta guru yang disalahkan, tetapi semua pihak, mulai dari orang tua, guru, bahkan lingkungan pun itu pengaruh. Jadi budaya positif ini di sekolah sudah baik, kalau tidak diikuti dengan lingkungan yang budaya positifnya baik, itu juga sulit membentuk karakter siswa. Jadi yang pertama, budaya positif di sekolah harus baik dulu, di rumah harus baik dulu, kemudian di sekolah, baru ketika mereka di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Demikian Bu Ria, semoga bisa menjadi pencerahan. Monggo. Baik, Bapak Imam, luar biasa dari jawabannya, dan itu bisa menjadi ilmu yang baru buat saya. Terima kasih banyak Pak Imam. Oke, siap Bu, matur sembah nuwun. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu. Ini di rekaman saya 46 menit Pak Nur, berarti kurang 4 menit. Jenengan kurang berapa menit, nanti kalau sudah ya kita akhiri, biar jenengan nanti tidak terlalu malam. Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo Pak Asep, Pak Ami, Bu Awang, kalau ada yang bertanya. Ini sahabat-sahabat saya ini. Bu Awang ini dari Blitar Bapak Ibu, beliau dari SMP Udanawu. Pak Asep ini dari Jawa Barat. Kemudian Pak Ami ini juga dari Cirebon atau mana itu, Pak Ami itu dari Jawa Barat juga. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Kemudian ada Bulia Priliana ini dari SD Melara ini, Tugu 3. Ini monggo kalau ada yang bertanya. Bu Tuti, monggo, ini juga dari Jawa Barat. Beliau luar biasa. Monggo Pak Ami, alhamdulillah Pak Ami, monggo. Ya baik. Ya, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati yang sekarang bergabung dalam presentasinya Pak Imam. Alhamdulillah saya hadir di sini mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan, terutama dari hasil presentasi Pak Imam. Kebetulan memang saya belum mengikuti program CGP, tapi ternyata banyak ilmu yang bisa dapatkan meskipun baru sekarang mengikuti dari presentasi Pak Imam sebagai selaku CGP. Tadi ada materi mengenai posisi kontrol yang pas bagi guru, Pak. Kalau tidak salah tadi ada 5 ya? Betul Pak Ami, betul. Ada yang posisi kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, dan lain sebagainya. Barangkali tadi saya kurang memperhatikan dengan seksama, Pak. Siap. Dari yang 5 itu kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling bagus dan pas bagi kita sebagai guru di sekolah? Mohon dijelaskan kembali, Pak. Oh, siap Terima Pak Ami, kasih. siap. Oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Ami. Luar biasa. Beliau sangat teman baik saya dan yang lain juga, karena setiap apa-apa beliau juga saya WA secara pribadi, dan beliau belum CGP tidak apa-apa, tapi saya yakin beliau kalau daftar pasti lolos. Pak Ami, mudah-mudahan lolos Pak Ami nanti. Baik Pak Ami, pertanyaan sangat bagus. Ada Amin. 5 posisi Siap. kontrol guru Pak Ami, dan sesuai yang saya terima atau yang saya tangkap, mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman CGP. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling mulia, bukan paling mulia ya, tapi paling baik atau paling pas begitu, posisi yang kelima sebagai manajer. Kemarin dari Bapak Fasil saya pernah dengar seperti itu, dan ya, ketika saya baca-baca ya ini yang paling pas. Kenapa? Karena dengan kita memberikan manajer ini, sifat guru, karakter guru akan kelihatan sebagai guru benar-benar jadi orang tua mereka. Artinya tidak asal memberikan hukuman, tidak asal memberikan kebebasan kepada siswa, tetapi benar-benar manajer. Kalau kita bicara tentang dunia keolahragaan,
atlet itu bisa di bon mana-mana, itu kunci suksesnya di manajer. Sama dengan kita sebagai guru, sukses tidaknya siswa kita bisa jadi sukses tidaknya manajer kita untuk kelas kita. Jadi kalau di Bapak Ibu menjadi wali kelas, tentu kontrol guru sebagai manajer ini benar-benar sangat dibutuhkan. Apalagi mohon izin, beliau Bapak Kori Bu Tumini yang sebagai KS, ketika menjadi KS benar-benar menjadi manajer inilah yang sangat-sangat bagus sekali ketika menjadi pemimpin pembelajaran. Karena perlu saya sampaikan Pak Ami dan Bapak Ibu guru yang lain yang belum CGP, program CGP ini salah satunya adalah mencetak pemimpin pembelajaran. Sehingga dengan kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita menjadi guru itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar menjadi guru yang sebagai guru panutan, teladan, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya guru itu harus bisa di depan, harus bisa di tengah, dan harus bisa di belakang. Dan posisi manajer inilah menjadi sosok yang benar-benar mampu berada di depan, mampu berada di tengah, dan tentunya di belakang juga harus siap. Sehingga dari 5 posisi kontrol guru ini, mari bersama-sama kita belajar sebagai guru yang baik, sebagai guru manajer yang baik, pemantau yang baik, teman siswa kita yang baik, pembuat rasa bersalah. Tetapi kalau ini menurut saya jangan sering digunakan karena membuat siswa kita, kalau bahasa kita sekarang, baper seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang pertama ini penghukum, jangan sering digunakan. Kenapa? Karena siswa kita ketika sering kita hukum bukan menjadi senang, tetapi menjadi tidak suka dengan kita. Itu Pak Ami penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu CGP yang lain, masih ada waktu, saya persilahkan, monggo. Siap Pak Imam, terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Jadi yang nomor 5 ya Pak, yang Betul. paling bagus, paling baik. Monggo Bapak Ibu Ya. yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan. Mboten usah tegang Bapak Ibu, insya Allah gempane pun mboten wonten. Monggo, masih ada waktu sekitar 8 menit. Monggo. Ya, monggo. Selamat datang Bu Diana. Ini juga sahabat saya dari SMP. Maaf, terlambat masih keluar tadi. Oh, nggih Bu Diana, mboten napa-napa. Nggih, niki guru SMPN 3 Sawo, Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 7 menit. Monggo. Atau ada tambahan, monggo. Sekali lagi Pak Imam. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, akan saya sampaikan kesimpulan presentasi saya atau aksi nyata saya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Sekali lagi, 19 orang yang bergabung, saya sangat berterima kasih sekali, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi ataupun motivasi dan tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, akan saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini.
Yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan budaya positif, maka kita harus memulai dulu dari disiplin positif. Artinya dengan kita sudah disiplin, insya Allah apapun itu akan tertata dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai guru kita harus memberikan budaya positif kepada siswa kita. Contoh yang paling mudah, budaya 5S. Senyum, sapa, salam, senyum, sapa, sopan santun. Itu Bapak Ibu yang 5S itu kalau kita biasakan, itu akan menjadikan murid kita itu menjadi anak-anak yang baik karakternya. Dan tidak lupa, setelah budaya positif, maka sebagai guru yang baik kita harus mengerti posisi guru kita, atau sebagai guru kita harus bagaimana menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang segitiga restitusi, bahwa setiap anak yang salah atau murid kita yang melakukan kesalahan tentu tidak serta-merta kita harus memberikan hukuman kepada mereka, karena namanya belajar seperti orang Jawa bilang dimulai dari salah dulu. Jadi ibarat kata naik sepeda, kita jatuh dulu dan baru bisa bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, dan seterusnya. Sehingga ketika anak yang salah itu datang, jangan langsung didoktrin atau dimatikan, ya, karena dengan kita menghakimi seperti itu, maka kita akan tidak baik untuk profesi kita. Kemudian Bapak Ibu, setelah segitiga restitusi, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tentu ini adalah hal yang sebenarnya sudah pernah kita laksanakan, tetapi di pembelajaran materi guru penggerak ini, keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus kita ciptakan dan yang kita biasakan untuk memberikan ruang kepada siswa kita, sehingga siswa kita menjadi siswa yang aktif, yang inovatif, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, di mana dengan keyakinan kelas ini, maka peserta didik akan menjadi peserta didik yang tahu kapan saya melaksanakan ini dan apa konsekuensi jika saya tidak melaksanakan ini. Ini Bapak Ibu terkait materi saya tentang budaya positif. Sehingga dengan budaya positif, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang penuh dengan karakter yang baik, menjadi sekolah yang nyaman, dan tentunya sekolah yang memberikan keberpihakan kepada murid. Sehingga dengan murid kita hargai, murid juga akan menghargai kita. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana menghargai murid, maka bagaimana murid menghargai guru, maka kita mulai dari diri kita, bagaimana kita selaku guru menghargai murid. Demikian Bapak Ibu terkait presentasi saya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan setelah ini beliau Bapak Nuryanto akan menjadi session yang kedua tentang budaya positif. Tepat jam 23.45 akan saya akhiri dengan rekaman saya sudah hampir 1 jam. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan paradigma pembelajaran yang bagus, sehingga kita bisa mensukseskan program pemerintah, yaitu tentang kurikulum merdeka, sehingga bisa menjadikan murid-murid kita sebagai murid yang berkarakter pelajar profil pelajar Pancasila. Demikian, marilah kita akhiri session pada malam hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu taufik walidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin stop screen Bapak Ibu. Monggo Pak Nur, pun cekap Pak Nur.